Cerita dimulai dengan kilas balik ke tahun 1983 di Yogyakarta, di mana sebuah sekte sesat melakukan ritual pemakaman misterius bagi seseorang yang berkepala gundul. 13 tahun kemudian, seorang anak bernama Hao sedang bersama kakeknya. Sang kakek mencoba mengajarkan teknik Raga Sukma dan meminta Hao menjaga daun lontar mantra agar tetap berada di tangannya. Namun karena teralihkan oleh ajakan temannya yang bernama Rida untuk bermain, Hao pun meninggalkan kakeknya. Akibatnya daun mantra itu terbang yang menyebabkan Sukma kakeknya terjebak dan tidak bisa kembali ke dalam raganya, hingga akhirnya meninggal dunia. 17 tahun berlalu, Hao tumbuh dewasa dengan memiliki kemampuan retrokognisi, yaitu kemampuan mengetahui kejadian masa lalu melalui perantara jin Korin dengan bantuan benda-benda tertentu. Suatu hari, Hao diminta tolong oleh ibu dia untuk mencari putrinya yang bernama Sari yang hilang secara misterius di sekolah. Dengan menggunakan gunting milik Sari sebagai media, Hao melakukan Meraga Sukma. Ia melihat penglihatan mengerikan di mana Sari diteror oleh sosok pocong gundul di ruang menjahit, lalu diseret dan dimasukkan ke dalam sumur tua di belakang sekolah. Hao berhasil menemukan Sari di dasar sumur dalam keadaan pingsan. Saat menyelamatkan Sari, Hao sempat melihat sosok pocong gundul tersebut secara langsung di hadapannya sebelum akhirnya berhasil membawa Sari keluar. Setelah penyelamatan itu, teror berpindah ke Hao. Ia mulai mengalami kejadian aneh seperti menemukan tanah kuburan di kamarnya. Melalui penyelidikan bersama sahabatnya Rida dan informasi dari mantan penjaga sekolah bernama Pak Saman, terungkaplah jati diri pocong tersebut. Pocong itu adalah perwujudan dari Walisdi, seorang dukun sakti penganut ilmu hitam di masa lalu. Walisdi pernah melakukan perjanjian dengan setan Banaspati agar sukmanya abadi dalam wujud pocong gundul. Meskipun raganya membusuk, Walisdi mencari tumbal setiap 10 tahun sekali, terutama mereka yang memiliki weton Selasa Kliwon termasuk Sari dan juga Hao sendiri. Pak Saman yang ingin menebus dosanya karena pernah menjadi pengikut Walisdi mengajak Hao untuk membongkar makam Walisdi guna memutus ikatannya. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh pocong gundul. Pak Saman pun tewas mengenaskan setelah terkena cairan busuk dari pocong tersebut. Hao dan Rida akhirnya pergi ke makam Walisdi di dekat pohon keramat. Hao kembali melakukan Raga Sukma untuk melihat prosesi pemakaman Walisdi agar tahu cara mengalahkannya. Di alam Sukma, Hao hampir terperangkap karena pocong tersebut berusaha menghisap sukmanya. Beruntung, Rida berhasil membantu Hao kembali ke raga tepat waktu. Mereka kemudian menggali makam Walisdi dan menemukan jasadnya masih utuh. Meski diterjang hujan badai dan serangan fisik dari pocong tersebut, Hao akhirnya berhasil menemukan sebuah keris di kepala jasad Walisdi. Dengan keris itu, ia berhasil memotong tali pocong yang sekeras kawat. Begitu tali pocong terputus, kekuatan Walisdi lenyap. Jasadnya berubah menjadi tengkorak dan teror pun berakhir.